Are you ready for IRSK2? Pemaparan konsentrasi dari bidang desain produk yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eng. Kepada Bapak Dr. Eng Herianto, kami persilahkan. Ya. Sudah kelihatan ya, Mas ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi saya juara 3, Mas. Lumayan ya. Mengalahkan Pak Budi nggak apa. Jadi di awal saya sedikit tadi nyambung Pak Ardi ya. Jadi Pak Ardi itu tadi mengatakan kayaknya gila ya tidak mengikuti hobinya. Jadi saya juga kalau saya berusaha apa yang saya kerjakan itu saya sukai ya. Jadi semoga adik-adik mahasiswa juga yang di sini pilihlah ya entah topik apapun yang penting Anda suka. Karena apa ketika kita suka itu ya ngeluarkan uang, tenaga itu nggak kerasa, apalagi dapat sesuatu itu jadi Bapak Ibu dosen di sini itu menjalaninya dengan sangat bahagia ya. Nah, di sini nanti saya akan ya melengkapi puzzle-puzzle dari Bapak Ibu dosen yang lain ya. Saya sengaja memberikan puzzle, jadi silakan nanti kalau pengen kenal lebih lanjut ada WA, ya IG dan sebagainya dan sekali lagi karena di product design saya sedikit menyoroti ya. Jadi karena di product design terus terang ya dari kecil saya senang gitu lihat ini ada masalah apa nih ya ketika riset-riset ya atau apapun lah atau tahunya mungkin setelah kuliah. Ini riset-riset di kampus itu luar biasa. Tetapi di satu sisi itu industri kok kayaknya enggan gitu kan ada apa? Itu bagi saya itu sangat ya sangat membuat tertarik ada apa ini? Ada apa ini? Atau kalau Anda teman-teman mahasiswa search di internet ada istilah namanya Valley of Death itu kan. Jadi di situ tuh sering 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 menjadi perbincangan yang sangat menarik. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa produk-produk ini tidak sampai ke pasar dan sebagainya. Dari situlah saya nyoba ya mulai menggeluti ya, mulai dari produk-produk yang saya geluti sehingga sampai ini beberapa CV saya kalau belum kenal ya. Jadi kebetulan S1 saya di Teknik Mesin, S2 Malaya dan S3 saya di Tokyo Institute of Technology dan saat ini dan juga sebagai pengurus di Asosiasi Pusat 3D Printer Indonesia. Nah, di pengalaman saya juga tadi karena ketertarikan saya pengen membuktikan ya, pengen tahu lah kenapa sih kalau produk-produk itu nggak sampai ke pasar ada apa? Ya saya coba mencari tahu, coba membuktikan sehingga ya nyobalah, ya coba buat PT, buat CV dan sebagainya untuk membuktikan kira-kira masalahnya di mana. Ya sehingga ketika nanti saya share kepada Anda, saya bisa mengatakan oh ini loh ada masalahnya di sini, ada ini di sini kita bisa berbagi dan sekali lagi menjadi puzzle yang melengkapi Bapak Ibu dosen yang ada di teknik industri. Lihat ya, ini beberapa buku yang coba saya tulis juga. Yang terakhir ini buku Slashing with Ultimaker Cura dengan harapan tadi agar bisa berbagi kepada adik-adik mahasiswa dan juga kepada siapa saja yang ingin belajar tentang 3D printing. Nah, kenapa 3D printing? Ya, ini melengkapi. Jadi bersyukurlah kuliah di teknik industri karena ini eranya era kalian ya, eranya revolusi industri 4.0 ya, di mana kalau kita perhatikan ada beberapa bidang ilmu ya yang kalian itu ya harus tahu itu. Kalau di teknik industri itu ada beberapa. Kita tahu ada big data, ada ahlinya, ada additive manufacturing, ada mungkin cloud computing dan lainnya. Silakan minimal Anda tahu bahwa di depan sana itu ada teknologi-teknologi yang perlu kita ketahui. Dan salah satu yang sedang saya dan tim geluti adalah bidang additive manufacturing. Di lab product design, saya bareng Prof. Alfa, Bu Wangi, dan sesekali juga Pak Budi Dharma, Pak Heri, dan sebagainya juga kita mencoba bagaimana menggeluti bidang 3D printing ya. Kenapa 3D printing? Sekali lagi karena ini salah satu bidang yang ya kalau saya nyebutnya sedang menjadi bunga ya, kalau di kampus bunga kampus, kalau di desa bunga desa. Hampir kalau kita lihat itu dari publikasi, jurnal itu lagi ngehit banget gitu kan ya. Ya, ini
Salah satunya yang biasa saya pakai ya ini saya dapat dari dulu mahasiswa itu bahwa ketika kita pengen tahu ke depan ada apa sih risetnya apa, ini saya ambilkan tahun 2015 ya. Jadi sengaja apakah benar kita cekkan dengan tahun sekarang. Jadi kalau kita lihat prediksi tahun 2015 bahwa nanti akan rame ya sekitar 2 sampai 5 tahun tentang consumer 3D printing, enterprise 3D printing dan sekarang sudah 5 sampai 10 tahun ya terbukti bahwa sekarang itu 3D printing yang dulu pertama kali beli saya harga 30 juta, sekarang mungkin 3 juta dapat, jadi turun banget. Jadi benar-benar disitulah kita bisa, apa namanya, menggunakan, riset-riset seperti ini yang mungkin dihasilkan oleh teman-teman di project management, Pak Budi, dan lain sebagainya. Jadi kita gunakan tool-tool yang sudah ada untuk membantu kita. Ini juga saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana trennya di bidang 3D printing. Kalau kita lihat, kalau kita baca ya, mungkin kalau pas Anda baca tentang sejarah itu mungkin sekitar tahun 1980-an di situ paten pertama kali. Tetapi setelah itu lihat ya naik dan terakhir ini saya baru dapat datanya sampai 2013 itu paten publikasi itu sangat luar biasa. Hampir sekarang itu riset-riset publikasi itu nyenggol-nyenggol karena apa? Karena mudah untuk publikasi. Jadi risetnya apa? Risetnya tuh mudah, apalagi mungkin nanti ketika digabungkan dengan ada project manajemennya atau apa itu jadi luar biasa. Jadi di sini tuh trennya tuh sangat luar biasa dan kalau kita lihat sebagian besar adalah US, China, Europe dan sebagainya. Indonesia mana ya mungkin masih bawah. Semoga suatu saat lagi nggak perlu banyak-banyak tapi bisa bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Itu salah satu dorongan riset teman-teman di product design ya, khususnya grup saya ya. Apa yang sudah kami lakukan ini contoh ya meskipun ya ini tahun 2018-an lah kita coba, waktu itu saya masih ingat saya ingin menancapkan bendera ya. Kalau yang ke bulan itu nancapan bendera di bulan, saya pengen nancapan bendera di Indonesia bahwa 3D printing ya UGM Teknik Industri. Alhamdulillah 2018 diundang acara pas, apa namanya, acara, industrial, Indonesia, Industri 4.0 ya. Itu pertama kali saya masih ingat tanggal 4 bulan 4 2018, alhamdulillah diundang ya untuk mewakili dan itulah saya pertama kali mencoba menancapkan agar 3D printing adalah UGM, adalah teknik industri. Apa riset yang sudah kami lakukan? Ya setelah itu ini bimbingan saya S2 ya, kita mencoba biar tahu ke depannya seperti apa nih. Kita riset tentang adoption of 3D printing Indonesia and prediction of its application in 2025. Lihat ya. Dan ini riset yang saya lakukan sehingga ketika bimbingan saya pasti risetnya ngarahnya ke sini. Bagaimana kita mengaplikasikan 3D printing mulai dari untuk desain, mulai lagi untuk rapid prototyping dan terbaru saya mulai riset di food ya, insya Allah ke depan ke jewelry dan lain-lain. Saya akan nekuni ternyata ya waktunya habis juga. Jadi ternyata baru ngomong 3D printing aja sangat luas lagi. Jadi semakin kita dalam, benar kita akan semakin tahu bahwa kita nggak tahu karena semakin banyak yang bisa kita pelajari. Beberapa ya food bagaimana kita ingin ya di grup riset kami menjadikan Indonesia sebagai yang penuh dengan food makanan tradisional kita coba bagaimana dengan sentuhan teknologi. Begitu juga dengan perhiasan dan sebagainya bagaimana kita membawa IKM untuk menjadi lebih baik ke depan. Jadi kalau ingin tahu riset saya apa sekitar 3D printing, ya apakah mungkin di startup-nya bagaimana membuat startup 3D printing yang baik ataukah produknya dan sebagainya atau bagaimana juga membuat sebuah produk 3D printing itu bisa sukses di pasaran. Visi kami ya adalah bagaimana 3D printing itu dari UGM ya untuk Jogja menuju Indonesia untuk pentas dunia ya. Itu ya dan sekali lagi terakhir ya ini slide terakhir bahwa semua butuh proses ya dan tidak ada yang instan. Jadi saya jalanin itu memang udah dari ya perjalanan-perjalanan ya puzzle-puzzle saya kumpulkan. Semoga ini bisa melengkapi puzzle-puzzle yang ada di teknik industri ya. Sekali lagi semua riset Bapak Ibu dosen itu sangat luar biasa, semua punya spektrum, semua punya frekuensi sendiri-sendiri tapi saling melengkapi seperti puzzle yang tadi saya berikan di depan. Dan saya berharap kepada dari mahasiswa semua butuh proses ya. Jadi ketika nanti proses skripsi dengan siapapun pasti tidak ada yang instan. Ya ada cara dan style masing-masing. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Ya mari kita kerja bersama untuk teknik industri yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herianto atas pemaparannya. Ada pertanyaan ini Pak dari teman-teman peserta. Saya mohon izin bacakan gitu Pak.
Pak, apakah di UGM sudah ada teknologi 3D print komersil yang ada di pasaran? Jika saya ingin ikut penelitian Bapak, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kalau moto kami terus terang kami ya kita buat sendiri, kita pakai sendiri, kita jual. Alhamdulillah 2019 saya menjual sekitar 100 unit ke SMK-SMK dan universitas di Indonesia, ya beberapa di Indonesia. Dan kalau ada dilihat di lab product design, kami menggunakan mesin buatan kami sendiri, buatan UGM. Di lab komputasi Pak Budi juga di situ kita coba. Jadi kita coba deh buat menggunakan mesin kita sendiri yang akan kita gunakan agar ya tadi meskipun ya masih lebih mahal atau apa tetapi itu adalah produk kita. Dan untuk informasi semoga tahun depan UGM punya metal 3D printing yang sedang diorder dan UGM akan menjadi pusat unggulan untuk 3D printing itu aja ya. Jadi kalau tapi itu metal mungkin banyakkan teman-teman teknik mesin. Kalau teknik industri saran saya tadi lebih ke arah yang ada di Lab Desk Pro. Jadi entah pengembangan produknya atau mungkin usabilities-nya atau yang lain atau kesuksesan produknya. Itu Mas ya jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Heri. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Silakan. teman-teman. Pak Heri, saya ingin bertanya, jika membuat produk yang masih original, apakah bisa dibantu untuk hak cipta atau paten dari kampus atau fakultas? Terima kasih. Bisa sekali alhamdulillah. Saya mungkin sedikit cerita ya. Jadi besok tanggal 24 juga saya ngisi berbagi seri 2015 sudah sebentar lagi semoga granted ya, tinggal nunggu. Dan insya Allah untuk HKI desain dan sebagainya saya akan bantu. Jadi Pak Alfa lagi ahlinya dan alhamdulillah saya juga dengan tim ya, ingat sekali bukan sendiri saya dengan tim. Mungkin kalau paten mungkin sekitar 5, desain industri mungkin lebih dari 20-an ya, terus hak cipta dan sebagainya itu sangat mudah. Memang kalau belum dimulai itu kelihatannya susah. Kapan-kapan kalau ada mahasiswa itu ngajak dosen itu sangat mudah sekali di UGM itu sangat mendukung. Dan ya tadi betul kata Pak Budi, kalau kita belum mulai kita nggak akan bisa, tetapi dengan sharing seperti ini kita saling melengkapi. Itu aja Mas, nanti akan dibantu dengan sangat baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari teman-teman Boleh. peserta. Ah. Maaf Pak, mau bertanya, untuk mendesain produk apakah bisa dikaitkan dengan data mining? Oh, iya, wah, sangat luar biasa, bisa sekali Mas. Tadi ya itu, jadi saya katakan ada di mahasiswa itu harus bersyukur kuliah di teknik industri UGM. Di sini tuh ada ahlinya. Jadi terus terang kalau saya masih boleh ada waktu banyak, saya akan belajar data mining. Saya akan belajar cuma ya tadi waktu udah terbatas ya. Jadi Anda itu harus mulai pilih, Anda harus mulai kalau pesan saya tadi yang di slide pertama, pilihlah mana yang Anda suka, itu nanti enak ya. Jadi dengan data mining jelas sekali saya beberapa itu kadang sengaja ngajak Pak Budi Soleh untuk membantu. Jadi data penting banget ketika kita membuat produk kayak saya atau mahasiswa saya sebenarnya lagi saya suruh mining di Tokopedia. Yang laku tuh 3D printing seperti apa? Itu butuh data ya Mas ya. Jadi kalau itu bisa digabungkan, ya sekali lagi kita itu butuh apa penggabungan ya. Jadi kalau saya katakan, saya itu senang filosofi itu beton ya Mas ya. Di teknik industri itu seperti beton. Ada yang berperan seperti besi bajanya, ada yang berperan seperti batu, ada yang berperan seperti pasir. Tetapi ingat, semen juga tapi ingat kadang ada berperan seperti air. Air itu nggak kelihatan, tetapi kalau nggak ada air itu nggak jadi. Tapi ketika masuk air jadi bercampur, tapi kalau air nggak keluar juga nggak kuat. Sehingga saya yakin di teknik industri ada banyak dosen-dosen yang nggak kelihatan. Dia itu ketika sudah mencampur, dia keluar seperti air sehingga betonnya jadi kuat. Itu yang kita juga harus bersyukur. Jadi banyak orang-orang di sekitar kita yang nggak kelihatan seperti air. Ya gitu ya. Jadi ketika ngambil riset kayak tadi bisa sekali. Dan saya berharap di teknik industri ke depan kayak tadi saling melengkapi. Kita nggak ada yang hebat, tapi tadi saling melengkapi hingga tadi saya mencoba menggiatkan itu connecting the dot. Jadi kita bergabunglah menjadi satu kekuatan. Ingat ya Mas, jadi bisa sekali ya apapun saling saling berinteraksi ilmu-ilmu yang di teknik industri saya katakan sangat luar biasa. Kalau punya kesempatan ambil semuanya. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih luar biasa jawaban dari Bapak Herianto. Terima kasih banyak Bapak Herianto atas jawabannya. Hari ini. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Wangi Pandansari PhD. Kepada Ibu Wangi Pandansari PhD, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas MC. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Ibu. Oke, sip. Baik, saya coba presentasi ya. Ini kayaknya juga nggak akan lama ya. Kayaknya kalau untuk mahasiswa S2, beberapa sudah ada yang ketemu sama saya ya di mata kuliah yang saya ampu. Cuman buat yang belum, sekalian perkenalan gitu ya.
Terlihat ya? Oke, jadi nama saya Wangi Pandansari. Jadi saya sebenarnya dosen yang paling apa ya, paling anak bawang lah di TI karena saya baru belum 1 tahun join di TI UGM gitu. Jadi saya masuk itu Agustus 2020. Jadi ini baru 1 tahun sebenarnya. Cuman dari panitia riset saya. Jadi ya mungkin di kesempatan ini saya lebih ke apa ya, lebih ke sharing mengenai riset yang pernah saya lakukan gitu ya. Nah, untuk background saya sendiri, saya S1-nya dari Teknik Industri UGM. Kemudian itu lanjut S2 ya. S2 di Engineering Systems itu di University of Warwick itu di UK. Kemudian setelah itu lanjut lagi di engineering-nya di School of Engineering-nya untuk ngambil doctoral studies gitu ya. Nah, kalau di sana memang enggak apa ya enggak spesifik gitu. Tadi kan kalau Pak Ardi ya udah terlihat gitu S3-nya di Industrial and Systems Engineering ya. Kalau saya sertifikatnya hanya Doctoral in Engineering gitu. Nah, kalau untuk riset saya sendiri sensor laboratory gitu ya. Nah, itu partly elektro sebenarnya. Jadi juga saya kayak Bu Ana yang dijelasin kemarin ya, ilmunya ke sana kemari gitu. Jadi saya S1-nya teknik industri, S2-nya itu systems. Jadi ini kalau Pak Ardi kan systems engineering ya, saya engineering system. It's not quite the same gitu. It's agak beda ya, karena engineering system lebih fokus ke instrumentasi. Jadi ada modeling dan simulation-nya, tapi core-nya itu di instrumentasi sebenarnya, menggabungkan elektro, mechanical, dan programming gitu ya sebenarnya. Kemudian S3-nya itu agak ke material development dan teknik elektro gitu. Jadi memang nyampur-nyampur gitu background saya. Nah, jadi ini singkat aja presentasi saya. Ini research experience-nya ya, kayaknya kalau saya sharekan semua kepanjangan. Jadi dari research journey saya, dari awal itu material sampai ke evaluation, itu saya hanya akan share tentang manufacturing teknik. Kayaknya itu yang paling relevan lah gitu ya sama apa yang bisa dilakukan di UGM gitu. Nah, jadi intinya waktu S3 itu saya bikin sensor menggunakan additive manufacturing technologies untuk membuat gas sensor gitu ya. Jadi yang di tengah ini itu gas sensor yang saya buat. Nah, gas sensor ini untuk apa? Bisa bermacam-macam gitu, tergantung kita buatnya jenisnya apa gitu ya. Bisa untuk memonitor gas berbahaya, untuk mendeteksi adanya gas leak gitu ya, atau untuk indoor air quality dan macam-macam gitu. Nah, teknik-teknik yang saya gunakan ketika S3 saya itu pertama karena saya di lab Despro ya, desain produk itu menggunakan 3D printing. Ini pas matching gitu ya, menggunakan 3D printing. Nah, jadi ini saya pilih materialnya, saya bikin sendiri filamennya, kemudian saya print gitu ya, saya print menggunakan 3D printing, kemudian ada proses lebih lanjutnya lagi lah ya dengan kolaborator lain, hingga akhirnya terbentuk sensor yang di tengah ini gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada dengan menggunakan screen printing itu kayak sablon, kayak kalau kita nyablon baju, itu prinsip kerjanya sama, tapi itu untuk bikin sensor gitu ya. Nah, jadi ada masknya, ini yang B itu namanya masknya, tinggal kita masukkan materialnya di situ, terus nanti bisa jadi sensornya. Nah, selain itu juga ada fotolitografi, ini menggunakan fotoresis ya. Ini pasti nggak akan lebih terlalu detail gitu ya, karena nanti jadi ngebosenin. Nah, tapi intinya itu ada beberapa layer, nanti dengan menggunakan ada mask ya, ada masknya itu ada beberapa bagian yang akan dihilangkan gitu. Jadi kita ingin membentuk suatu pattern tertentu,
kita tumpahkan semuanya ke substrate ya, kemudian dengan fotoresis, dengan mask itu bisa kita hilangkan bagian yang tidak kita inginkan gitu di desain kita. Nah, selain itu juga menggunakan AACVD ini lebih ke kemis ya sebenarnya. Jadi ini juga kerjasama dengan chemical engineering-nya UCL gitu ya, menggunakan aerosol deposition gitu. Nah, ini ada alatnya. Jadi sebenarnya di universitas saya juga nggak ada, dan ini di Indonesia, di UGM lah ya, di UGM juga belum ada gitu. Jadi yang paling memungkinkan memang yang ini ya, kita bisa delve di 3D printing-nya ini gitu, lebih fokus ke 3D printing-nya. Nah, jadi sekilas itu ya tentang riset saya. Nah, setelah di manufacture ini biasanya yang sekilas saya jelaskan, yang saya lakukan itu setelah membuat sensor ini, itu setiap sensor ini bisa dilakukan material characterization gitu ya. Nah, ini juga kita belum punya platformnya juga ya, belum ada di UGM gitu dengan menggunakan, kayaknya SEM mungkin udah ada ya, tapi kayak TEM atau XRD, berbagai macam lah ya itunya. Nah, kalau kalian masih asing ya that's okay gitu, karena memang kalau S3 itu sangat amat itu ya detail. Kemudian sensor tersebut dites, kemudian dites dan dievaluasi gitu, apakah performanya sudah sesuai seperti yang kita inginkan. Nah, oke. Menyambung ke dari riset saya, terus apa yang bisa kita lakukan di sini gitu di UGM. Nah, tadi sudah saya singgung juga bisa fokus ke 3D printing-nya ya. Jadi kalau di 3D printing kita bisa membuat dan mengoptimasi filament extruder gitu. Jadi kita bisa membeli part-part filament extruder ini, kemudian kita desain ya bentuknya seperti apa, yang tentunya yang ada nilai estetikanya tinggi gitu ya. Kemudian bisa kita optimasi biar dia menghasilkan filamen yang bagus gitu kualitasnya. Kemudian selain itu kita juga bisa bermain di filamennya itu sendiri. Kita bisa bikin filamen sendiri ya. Kalau filamen kan sekarang rata-rata plastik ya, PLA atau ABS gitu. Kita bisa bikin komposit gitu, kita bisa bikin clay, kita bisa bikin metal. Nah, itu juga another area gitu ya yang bisa kita fokus. Pak Heri juga sudah membuat 3D printer sendiri gitu. Nah, itu kita bisa optimasi lagi. Kita bisa bikin printer atau kita bisa modifikasi printer itu agar dia bisa memprint metal gitu. Nanti filamennya ya kita bikin sendiri. Jadi semuanya kita bikin sendiri. Nanti ke depannya seperti yang di-envisionkan oleh Pak Alfa gitu ya, kita bisa di TI ini menjadi center of additive manufacture gitu ya di Indonesia. Sampai bahkan nanti reputasinya bisa sampai diakui secara global gitu ya. Nah, itu di bagian kiri. Nah, yang di bagian kanan ini lebih ke dunia sensor ya. Jadi kalau saya sempat di S3 kan bikin sensor ya. Bikin sensor itu that's gonna take a few years gitu. Nah, di sini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa beli aja sensornya, kita beli sensor, kita bisa desain produknya gitu. Jadi beli sensor A, sensor B, sensor C gitu ya. Kita combine, kita desainkan produknya, kita bisa bikin monitoring system. Jadi ini contohnya itu ada indoor air quality, atau kita bisa bikinkan monitoring system gas leak gitu ya untuk hazardous environment dan lain-lain ya. Nah, kemudian itu kedepannya itu kita bisa mendevelop identification system gitu ya. Kita bisa mendesain produknya seperti apa yang kita inginkan, akan kita aplikasikan di mana gitu ya. Teknologi radio frekuensi ya. Nah, untuk ke arah sana, apa sih yang bisa kita lakukan di riset kita ya, di riset bersama mahasiswa gitu. Nah, hal sederhana kita bikin prototype ya. Kita bisa mulai dengan menggunakan Arduino, kita beli beberapa komponennya ya, kayak modul-modulnya. Kita bisa beli ini ya, kayak misalnya smoke sensor atau apa itu, sensor-sensor yang lain deh gitu ya. Kita belikan modulnya, kita gabungkan gitu ya. Dan kalau kalian belajar Python gitu ya sama Ibu Yun,
Sebenarnya sejenis. Jadi kalau misalnya dengan Arduino ini kan dia bahasanya itu based on C atau C++ ya kayaknya. Itu sudah ada library-nya gitu. Jadi you don't have to write the programming from the scratch. Bisa kalian cari library yang sesuai selama kalian bisa memahami ketika lihat bahasa pemrogramming ini sebenarnya pemrogramnya itu apa gitu. Kalau kalian memahami underlying teori behind the library gitu ya, kalian bisa mengimplementasikan itu ke case-nya kalian gitu. Kalian mau bikin apa? Mau bikin sensor untuk monitoring atau security gitu ya. Nah, itu bisa kita develop bersama gitu. Nah, kurang lebih itu sih riset yang bisa dilakukan, yang kita bisa lakukan gitu ya di TI bersama dengan dosen-dosen lainnya di Despro dan juga di TI secara keseluruhan ya. Dari saya cukup sih kayaknya, Mas MC, monggo saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Wangi atas pemaparannya. Ada beberapa pertanyaan Bu dari teman-teman peserta. Saya izin membacakan ya Bu. Bu Wangi izin bertanya, apa yang membuat Ibu tertarik dan menyukai bidang desain produk ini? Terima kasih. Oke. Nah, jadi sebenarnya sedikit share ya. Jadi saya S1-nya itu bukan Despro. Saya S1-nya dengan Bu Aini. Saya S1-nya orang OR. S2-nya ke simulasi, terus S3-nya desain produk. Nah, kenapa beralih gitu ya? Jadi ketika kalau S3 kan itu panjang lebar ya, perjalanan itu bertahun-tahun. Nah, soalnya waktu S2 kan saya sempat programming ya. Itu yang namanya programming kalau nggak kelar itu terbayang, makan kebayang, sebelum mau tidur kebayang, programmingnya apa yang harus dikerjakan gitu ya. Kok kayaknya kalau saya kayak gitu lagi selama 3-4 tahun kayaknya berat gitu. Nah, kemudian saya lihat teman-teman di lab, teman saya gitu ya, dia S2-nya bikin tangible product gitu ya. Nah, itu kok kayaknya seru. Jadi akhirnya saya S3-nya coba, waktu itu ada advertise gitu ya tentang additive manufacturing, saya coba diskusi dengan supervisornya dan cocok, jadi saya ambil ke sana dan itu menarik gitu loh, karena kita apa ya, selama experimental research kita ya kan kita tinggal melaksanakan, kemudian tinggal kita lihat hasilnya, itu ceritanya menjadikan satu disertasi itu lebih gampang daripada programming, kalau menurut saya gitu ya. Nah, jadi lebih enak lah ya. Jadi saya tinggal melakukan, terus hasilnya kan nggak bohong ya, saya tuliskan hasilnya, kemudian diskusikan saja kenapa hasil itu bisa seperti itu gitu. Kemudian mengimprove-nya bagaimana, kurangnya di mana, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Wangi atas jawabannya. Memang programming itu selalu membuat terbayang-bayang. Iya. Makan tak enak, tidur tak nyenyak gitu ya. Makanya kapok saya. Yang sederhana-sederhana aja. Nah, kalau misalnya programming sama Arduino gitu kan, itu library-nya sudah banyak, kita hanya apa ya, kita ambil yang sudah dibangunkan orang ya di library, kita apply ke case-nya kita gitu. Jadi kita tidak harus membuat dari nol gitu. Nah, itu bisa lebih menarik lah buat saya at the very least gitu. Baik, Bu. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu dari Ya. teman-teman. Untuk desain manufaktur tidak terlepas dari materialnya. Apakah nanti di ruang lingkup TI juga meneliti tentang materialnya? Saya tertarik dengan material science. Material ada di Pak juga kalau nggak salah, Pak Alfa juga partly ada materialnya, karena kalau misalnya untuk biomedical devices gitu ya, itu kan materialnya khusus gitu ya, dan ada. Jadi kita juga punya niche di situ. Kalau ada yang tertarik tentang material juga bisa. Semua ada kok, seperti kata Pak Heri, kita di TI ini untungnya gitu, pengen apa semua ada. Jadi tinggal merangkumkan saja ya teman-teman mahasiswa itu pengennya riset tentang apa gitu. Nanti dosennya pasti nemu. Ada kok nyambung-nyambungnya di TI semua.
Baik, terima kasih Bu Wangi. Jadi teman-teman semua ada di TI ya intinya. Jadi Semua ada, betul. semua ada di TI ya. Jadi terima kasih Bu Wangi Pandansari PhD atas pemaparannya Ya, hari ini. sama-sama. Pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak I Gusti Bagus Budi Dharma PhD. Kepada Bapak I Gusti Bagus Dharma PhD kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah Pak. Slides? Sudah. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Di kesempatan kali ini mungkin saya akan presentasi beberapa contoh apa yang pernah saya lakukan dan beberapa tips. Jadi perkenalkan, nama saya I Gusti Bagus Budi Dharma, panggil saja Budi Dharma. Mohon kalau mencari saya dengan nama yang tidak dengan Budi saja, tapi belakangnya ada ya, karena kita sudah banyak nama Budi di departemen kita ya. Sehingga kalau kalian tanya nyari Pak Budi, pasti akan ditanya berikutnya, Budi yang mana gitu ya. Jadi ada Budi Hartono, Budi Dharma, Budi Arif, Budi Soleh gitu ya nanti. Baik, sekaligus saya juga sekarang diamanahi menjadi Kaprodi untuk program magister, di mana ini tanggung jawab kami untuk acara ini gitu ya, mengantarkan adik-adik untuk nantinya bisa memilih topik dan dosen DPT-nya, pembimbing tesisnya. Baik, di sini saya akan presentasi tentang tips bagaimana kalian bisa mendapatkan ide tentang product design gitu ya. Di sini saya memakai 3 buah objek stakeholder dalam product design. Jadi dari segi desainernya, customer dan community. Artinya bisa saja kalian nanti mendapat ide membantu si desainernya dalam membangun produk yang robust gitu ya. Kemudian mengoptimasi desainnya dan juga mendesain untuk memenuhi kognisi gitu ya. Jadi robust design saya tadi ya Pak Herian ya Pak Heri maunya sih kita merancang 3D printer yang robust gitu ya, dengan segala macam filamen itu bisa misalnya. Atau tadi ya merancang sensor dengan bisa mensense berbagai macam kondisi gitu ya. Itu artinya robust design dan mendesain optimasi. Tapi juga jangan hanya berpikir yang produk tangible ya. Desain juga bisa berupa sistem desain gitu ya. Kemudian desain kognisi ini banyak nanti bersinggungan dengan teman-teman di Ergo gitu ya. Sudah banyak dijelaskan tadi ya tentang human computer interaction, Kansei engineering dan sebagainya gitu. Yang perlu saya tekankan di sini lah, jadi seperti yang diungkapkan Bu Wangi tadi ya. Jadi bahwa jangan kalian nanti terlalu mengkotak-kotakkan bidang ilmu gitu ya, dan berusaha mungkin melarikan diri dari bidang ilmu yang lain. Tadi kan sudah ada ketakutan sedikit dengan programming ya. Kemudian, oh saya tidak ingin programming, maka saya masuk saja Ergo. Jadi masuk Ergo itu dalam rangka melarikan diri dari programming. Jangan salah, di Ergo pun banyak programmingnya gitu kan. Atau sebaliknya, kalian ternyata suka programming, tetapi kok di-plotting di dosen product design, ya nggak masalah. Di product design pun banyak programming yang bisa dimanfaatkan begitu ya. Kemudian kembali ke sini, jadi di customer kalian juga bisa menggali lebih bagaimana cara menangkap kebutuhan, apalagi kebutuhan customer dari segi ergonomik ini senggolan lagi dengan bidang ergonomik gitu ya. Dan jangan lupa berkaitan dengan community ya. Jadi di komunitas pun itu ada beberapa kebutuhan yang sangat kesehatan, keamanan, dan budaya gitu ya, local wisdom di suatu wilayah itu kadang beda-beda begitu ya. Dan tentu saja di sini kalian bisa kemudian memanfaatkan tools terkini gitu ya. Di Pak Heri tadi cerita tentang Industri 4.0, ya banyak sekali tools-tools yang bisa Anda pakai, bicara tentang cloud, bicara IoT, virtual reality, augmented reality, bahkan big data begitu. Ya, ini contohnya ya yang kami lakukan bicara misalnya contoh robust design adalah kami kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Salah satu penelitiannya dokter spesialis bedah mulut adalah bagaimana menciptakan ini ya plat rekonstruksi ini. Masalahnya adalah plat ini import dari luar negeri dengan ukuran orang luar negeri, sehingga proses membengkokkannya ini kadang berbeda gitu ya. Sehingga
kita inginnya bagaimana plat ini bisa langsung bengkok dengan ukuran orang Indonesia gitu ya. Karena proses membengkokkan saat operasi itu memakan waktu lama dan potensi resiko saat operasi ya tinggal dibuka bungkusnya, pasang, selesai begitu ya. Nah, terus prosesnya adalah kita menggunakan ini CMM gitu ya. Ini salah satu responden pasien yang kita ukur dengan menggunakan alat ini di rumah sakit rumah sakit gigi ya di sebelah kita gitu. Oke, kemudian ini bicara tools scanning, scanning 3D scanning yang kita pakai ini 10 tahun yang lalu menggunakan laser gitu ya. Itu udah sangat powerful saat itu gitu ya. Ini saya manfaatkan dulu untuk men-scan organ tubuh luar gitu ya. Dulu peruntukannya untuk antropometri, sehingga saat kita membutuhkan data antropometri, kita tidak perlu lagi memanggil responden gitu ya. Tidak perlu lagi ya itu tadi kan, responden dipanggil diukur-ukur, enggak. Kita scan aja sekali, kalau kita butuh lagi ukuran yang lain, kita panggil saja datanya gitu ya. Nah, dulu sampai ini kan kaki contohnya ya. Kita dulu sampai full body gitu ya. Full body tubuh, sehingga kalau kita butuh ukuran yang lain dan baru keingat saat itu, ya sudah kita panggil saja bentuk digital dari manusianya. Perlu lagi kontak responden untuk datang dan sebagainya. Dan kemudian berkembang, ternyata 3D scanning juga bisa menggunakan handphone ya, dan kita manfaatkan saat itu untuk membuat aplikasi pembelajaran ini di Fakultas Kedokteran ya, untuk tengkorak ya. Jadi mereka punya modul diktat, dan kita manfaatkan agar bentuk tengkorak itu bisa muncul secara augmented reality di perangkat mereka. Gitu. Dan ini yang terakhir, terkini, bukan terakhir, yang terkini kita sudah punya alat 3D scanning seperti ini, baru saja datang tahun kemarin gitu ya. Dan ini kita langsung manfaatkan, insya Allah bulan depan kita akan scan internal organ manusia gitu ya. Jadi sudah ada kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, insya Allah bulan-bulan depan nanti mulai berdatangan organ tubuh manusia asli ke Despro. Semoga tidak menambah horor tempat kita di sana, karena ini organ asli ya. Tapi tenang aja, nanti setelah di-scan akan kembali lagi ke Fakultas Kedokteran gitu ya. Tidak ada yang tertinggal, harapannya begitu. Ya bagi yang tertarik silakan bisa join dalam proses scanningnya organ-organ tubuh seperti ginjal, paru-paru, jantung, dan sebagainya. Nah, tujuannya untuk pembelajaran gitu ya. Kemudian penelitian saya cukup diverse gitu ya. Mungkin ini kata Pak Heri, apa ini saya beton gitu ya, ataukah memang saya nggak fokus sama sekali, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi routing problem, dulu kita menggunakan software Flexim di lab simulasi, karena sebelumnya saya kepala lab simulasi. Dulu adalah mendesain routing dari pramu antar rumah sakit. Pramu antar tuh orang yang mengantar pasien dari misalnya bangsal ke lab gitu ya. Kadang kan pasien tuh butuh kursi roda atau tempat tidur bahkan. Nah, penjadwalan dari kapan dia saat dipanggil dibutuhkan, kemudian ngambil kursi roda di mana, kemudian jaraknya berapa dari bangsal ke lab misalnya. Nah, itu kita simulasikan gitu ya. Karena cukup kompleks gitu ya, sehingga sebenarnya kita butuh berapa orang sih. Nah, kemudian kursi roda butuh berapa gitu ya. Kemudian kursi roda akan ditempatkan di mana gitu ya. Nah, ini rumah sakitnya dulu Rumah Sakit Pertamina Jakarta kalau nggak salah ya. Jadi ini sistem ya, desain sistem. Kemudian nah ini yang salah satu yang sedang dikerjakan adalah layout problem berkaitan dengan display, walaupun tempatnya tidak yang ini. Display dari layout produk yang dijual gitu ya. Pendekatannya adalah pendekatan dengan PTLF, akhirnya kemarin dipilih. Intinya adalah bahwa produk yang display itu kan mempunyai ukuran, space, jarak, dan beberapa kategori. Kalau Anda lihat di supermarket itu kan, misalnya makanan itu dikelompokkan jadi satu, ya. Kemudian alat masak itu kemudian didekatkan dengan bumbu masak dan sebagainya. Sehingga kan sebenarnya prinsip PTLF itu bisa diterapkan pada layout gitu ya. Layout dari produk yang dijual. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian berkaitan dengan need gitu ya. Ini biasanya metode lama yang kita gunakan untuk menangkap customer need adalah dengan survei. Itu sangat konvensional dan melelahkan dan lama begitu ya. Padahal zaman sekarang namanya review produk itu sudah ada di internet gitu ya. Banyak sekali. Nah, itu oleh karena itu kita mencoba bagaimana kita menangkap kebutuhannya dilihat dari review dari customer gitu ya. Memang tantangannya adalah kita lihat di sini contohnya ya. Orang mereviewnya bagus, oke, tetapi kasih bintangnya 2, kan nggak fair ini. Atau yang sebaliknya, bintangnya 4, tetapi kok komennya malah jelek. Nah, ini adalah tantangan. Penelitian-penelitian sebelumnya kita mencoba melihat gitu,
hubungan antara bintang yang diberikan dan isi komentarnya, dan beberapa memang tidak tidak berkaitan. Bahkan kalau Anda beli di toko online itu kan, Anda reviewnya jelek bukan karena produknya, tapi karena wah ini kurirnya lama gitu ya. Jadi bukan produk tetapi justru delivery-nya. Nah, ini bagian-bagian yang menarik yang bisa kita gali dalam produk review ini begitu. Ini contohnya yang kemarin dihasilkan adalah tentang handphone kalau nggak salah. Kita langsung mappingkan ini ya. Jadi produk desain berkaitan dengan big data. Kita bisa tahu sentimen sebenarnya berkaitan dengan produk itu langsung terlihat visualnya. Oh, ternyata orang suka itu karena screen size-nya, karena battery life dan sebagainya. Tidak suka itu karena apanya ya. Sehingga tidak perlu survei tetapi langsung saja kita dapat informasi dari data yang sudah ada sebenarnya di internet sana. Ini penelitian yang barusan saja beredaran ya, beberapa minggu yang lalu, seminggu yang lalu ya. Ini punyanya siapa ini? Ya, ini berkaitan dengan layanan hotel gitu ya. Jadi ternyata hotel-hotel di kelompok negara tertentu itu sering sekali mendapat sentimen, oh udah mau habis ya, sentimen positif tentang aspek apa. Nah, ini sudah kelihatan di sini. Kemudian ini ya, kemudian sebentar. Nah, ini bicara tentang ya, tadi local wisdom ya. Jadi satu penelitian saya yang dulu agak lama itu di salah satu provinsi di Indonesia itu kan ada peraturan tentang perempuan tidak boleh bonceng yang sebelah kiri, bonceng apa namanya nih? Bonceng ngangkang istilahnya. Perempuan wajib boncengnya miring. Nah, pertanyaannya adalah dibantah aturan itu karena itu membuat tidak stabil. Nah, sehingga dari sisi ergonomi kita lihat gitu kan, apa iya gitu ya. Tapi tentu saja tujuannya bukan untuk membantah aturannya, tetapi justifikasi secara kuantitatif begitu. Dan yang terakhir adalah ini adalah perempatan kentungan setahun sebelum ada underpass, kita sudah dengar isunya, terus kita simulasikan efek dari underpass itu sebenarnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Dan kita sudah prediksi macetnya akan di sebelah barat dan timurnya, yaitu Condong Catur dan Palagan ya. Sehingga kemarin solusinya sebaiknya sebenarnya diberi bundaran aja di Condong Catur dan Palagan, sehingga kemacetannya justru tidak menumpuk di barat dan timur begitu ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf waktunya belandang sedikit. Terima kasih, kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Pak Budi Dharma atas pemaparannya. Ada pertanyaan ini Pak, satu pertanyaan dari teman-teman peserta. Mohon izin saya bacakan ya Pak. Ya, silakan. Ya, teman-teman di mana? Kedokteran? Iya Pak. Oh, kedokteran. Kedokteran. Ya sebenarnya begini, saya memandangnya pandemi ini adalah lebih ke arah yang penting prokesnya kita lakukan dengan baik dan benar, gitu, tertib, disiplin, insya Allah nggak masalah, gitu kan. Apalagi teman-teman kedokteran juga punya disiplin lebih tinggi, gitu ya, sehingga kita kalau kalian ingin ngambil data responden, ya nggak masalah, asal prokes pertama itu ya. Kalian di bidang lain pun juga kalian ingin datang ke lab, misalnya lab ergo ya, ingin memakai alat EEG dan sebagainya, asal prokesnya ketat, saya rasa sih nggak masalah begitu ya. Dan memang penelitian-penelitian masa pandemi ini buat kalian yang tadinya anti programming, sebaiknya dipikir ulang gitu ya. Justru yang jadi tren adalah sekarang programming, karena itu yang mungkin tidak minim kontak dengan responden begitu ya. Begitu, Mas. Oke, baik Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari mohon izin Pak Budi Dharma, saya bertanya, jika ingin bimbingan dengan Bapak, apakah topiknya ditentukan oleh Bapak atau saya bisa menyampaikan ide sendiri ya Pak? Terima kasih. Ya, biasanya kok saya sih, ini ada beberapa proyek sedang jalan, biasanya butuh mahasiswa gitu ya. Silahkan tertarik atau tidak. Tetapi saya juga tidak menutup jika kalian membuat proposal sendiri gitu ya. Inginnya apa? Karena gini, kalau menurut saya pribadi adalah bisa saja dari kalian itu sudah punya milestone sendiri ya tentang Anda ingin belajar apa. Bisa saja dari satu kalian kan akan menjadi dosen misalnya kan. Saya ingin menjadi dosen bidangnya ini sehingga punya milestone sendiri. Nah, silakan ya Anda pastikan proposalnya juga baik gitu ya. Dan kompetensi saya ada di sana, saya nggak masalah begitu. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Budi Dharma atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak Bapak I Gusti Bagus Budi Dharma PhD atas pemaparannya hari ini. Terima kasih. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Alfa Edi Tontowi PhD dari bidang konsentrasi desain produk.
Kepada Bapak Profesor Insinyur Alfa Edi Tontowi, PhD, kami persilahkan. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Pak. Monggo. Ya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Ini produk desain adalah salah satu bagian dari 3DCE. Nah, ini adalah muaranya di dalam pengembangan produk desain dan development ini. Ini muaranya sebenarnya adalah semacam startup ya. Ini semacam startup. Jadi produk-produk yang didesain itu muaranya ke startup. Nah, saya kenalkan lab dulu ya. Ini lab Dispro ya. Jadi ada kegiatan di lab Dispro itu ada praktikum untuk S1, kemudian untuk ada riset dan publikasi, kemudian ada spot activities untuk dosen-dosen dan mahasiswa ya. Jadi dosen yang melakukan penelitian yang menggunakan fasilitas itu bisa. Juga untuk mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3, terutama mahasiswa S1 yang banyak kompetisi ini di backup oleh lab kami. Kemudian seminar dan training, kemudian partnership. Ini kira-kira orang-orangnya ya. Jadi ada saya sendiri, kemudian Pak Herianto, kemudian Pak Herliansa, biomaterial ini, kemudian Pak Bagio 3DCE tadi, kemudian Pak Budi Dharma 3D Imaging, kemudian Bu Wangi itu 3D Micro Machining, kemudian Bu Dawi itu Design Optimization dan nanti di backup oleh teknisi itu Mas Anggono. Jadi ini kira-kira kalau belum melihat wajahnya ya, ini adalah orang-orang yang ada di lab product design. Tuh. Kemudian fasilitas yang ada itu ada desain untuk facility, ada viewer, ada genset, ada softwarenya. Kemudian untuk prototyping facilities ada 3D printer, 3D scanner. Kemudian ada fasilitas machining di situ, ada plastik, jenis molding dan lain-lain ya. Kemudian untuk termasuk ada di situ ada uji untuk material kalau ada terkait dengan mechanical strength. Kemudian ada meeting, fasilitas untuk meeting di situ. Kemudian ada research student room. Saat ini kami satu ruangan untuk mahasiswa S3 itu ada 4 kapasitasnya. Ya. Kemudian ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S1. Ini kira-kira CV saya. Ada beberapa paten yang sudah kami peroleh granted tahun 2020 ya. Yang join dengan riset kami, 4 mahasiswa S3, 1 mahasiswa S2 ini sudah selesai, jadi saya sekarang sudah nggak ada lagi mahasiswa S2 yang join. Kemudian ada 4 mahasiswa S1 teknik industri. Kemudian kalau riset saya fokusnya adalah di desain, kemudian biomaterial dan additive manufacturing. Additive manufacturing itu 3D printer ya. Kemudian publikasi-publikasi. Saya mendapatkan penghargaan ini beberapa ini. Dosen terbaik Saintek UGM tahun 2019. Kemudian yang nasional tahun 2019. Nomor 2. Nah, sekarang masuk ke sini.
Ini kalau kita lihat ya, tugas engineer ya, tugas engineer itu adalah menghasilkan teknologi. Teknologi untuk siapa? Ya untuk society, untuk masyarakat. Tugas scientist itu adalah menghasilkan scientific knowledge. Ya, ini ya. Jadi kalau scientist itu menghasilkan scientific knowledge, kalau engineer itu menghasilkan engineer ya teknologi yang kita hasilkan. Kemudian ini. Nah, kita lihat skop keseluruhan dari suatu proses itu dari produk sampai ke market. Jadi seperti ini. Nah, di produk sendiri itu dilahirkan dari sejumlah ini, sinergi dari beberapa stakeholder di sini. Kemudian produk life cycle itu ada di sini. Begitu produk keluar ini, kemudian sampai di sini, ya produk dilahirkan, kemudian digunakan, kemudian decay atau kemudian mengalami sudah tidak diminati oleh market, maka itu menjadi bagian yang lifetime-nya dari si produk, atau kita sebut dengan PLC ya. PLC, jadi product life cycle. Nah, kalau ini kita detailkan, apa yang keseluruhan tadi itu seperti ini, mulai dari desain konsep, desain detail. Desain detail ini tidak mesti produk-produk manufaktur ya, bisa juga produk-produk non manufaktur. Karena produk itu kan ada dua. Satu adalah produk barang, goods, ya. Satunya lagi adalah produk services ya. Jadi konsep ini itu bisa dipakai juga untuk produk-produk services. Jadi mulai dari desain detail, kemudian prototyping, di sini ada imaging, artificial augmented reality, virtual reality ada di sini. Kemudian supply chain di sini, kalau sudah masuk di level produksi ada supply chain. Kemudian masuk market, ada distribusi dan seterusnya. Nah, tadi kalau kita gambarkan teman-teman yang ada di lab itu kayak Pak Bagio ya, 3DCE itu tadi adalah konsep mulai dari desain, kemudian manufacturing, proses, kemudian ada supply chain. Jadi ini ke sini. Ini adalah 3DCE. Kemudian Bu Dawi itu adalah optimasi desain dari ini ke sini. Ya. Kemudian Pak Herianto banyak ngambil di prototyping ini, 3D printer. Saya juga 3D printer di situ. Pak Herli itu banyak di prototyping juga, tapi menggunakan material yang biomaterial. Kemudian Pak Budi Dharma itu di imaging. Gitu. Nah, tentu saja dari konsep sampai ke market itu ada ini yang harus dilihat. Quality, cost, waktu, quantity. Dilihat efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi itu nyangkut masalah usabilitas. Ya, usabilitas itu efektivitas, efisiensi, kemudian satisfaction itu utilitas. Ya, di sini. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa saat ini memang saatnya di posisi ini. Ya, di industri 4.0, eranya adalah industri 4.0. Society-nya adalah 5.0. Ini. Nah, skill apa yang harus dipenuhi di era saat ini dan yang akan datang masih dalam rentang waktu era industri 4.0. Itu yang pertama adalah kompleks problem solving. Jadi kita harus mampu untuk kompleks problem solving. Kemudian critical thinking. Dan thinking itu kan ada 3. Critical thinking, ya toh? System thinking, ya, design thinking. Nah, ini critical thinking. Kemudian yang 3 creativity. Ini adalah 3 top skill yang harus dimiliki oleh SDM di zaman era ini. Nah, tentu bagaimana dengan mahasiswa S2 kita ya, tentu mestinya harus menyesuaikan. Beda ya, tetapi ini. Jadi kalau
Kalau arahnya ke kanan, ini di proses ini, era-era ini semakin ke kanan itu adalah semakin kompleksitas dan kualitinya semakin baik. Tetapi di sisi lain, itu SDM, kualifikasi SDM seperti ini, tetapi jumlah SDM-nya berkurang. Kemudian di saat yang sama, kompleksitas naik, kualitinya naik, tetapi cost dan waktunya bisa turun. Jadi ini berkaitan dengan masalah produktivitas dan competitiveness dari produk yang dibuat. Jadi berarti apa? Berarti semakin ke arah kanan, menggunakan fasilitas-fasilitas di industri 4.0, itu ada tendensi bahwa cost-nya bisa turun. Kemudian waktu lead time-nya juga bisa turun. Sehingga pada hasilnya adalah produktivitasnya naik, tetapi di saat yang sama karena cost-nya turun, itu adalah competitiveness dari si produk yang kita buat itu lebih kuat. Nah ini sedikit mungkin ada di antara mahasiswa yang belum lihat ini, coba nih. Ini saya lihatkan sedikit. Ini adalah teknologi yang ada di era industri 4.0. Sekitarnya itu adalah teknologinya. Nah, ini ada salah satu contoh saja untuk gambaran bagaimana teknologi itu dipakai. Ini di pemakaiannya di industri otomotif. Gambarnya, videonya bisa dilihat nggak ya? Bisa Pak, bisa. As a pioneer of digital change, Audi is driving forward the technologies of tomorrow and shaping the production of the future. Intelligent technologies are revolutionizing the way an Audi is built. The smart factory optimizes production processes and increases efficiency. Augmented reality adds virtual information to the real-world environment. Data goggles simplify assembly tasks. At Audi, engineering data. High-performance computers analyze amounts of data and identify correlations. In this way, for example, wear and tear on equipment is indicated before any damage occurs. Production segments are planned virtually. Every respect is checked using computer simulations to confirm that everything is working properly and ergonomically sound. State-of-the-art 3D printers create new forms based on the ideal model of nature. With an intelligent material mix, lighter, more stable, and more precise tools are built. With the high-end construction made of carbon fiber, employees can perform assembly activities, either seated or standing, without any additional physical stress or strain. Humans and robots work hand in hand on the production line. The robot assists employees with difficult operations and relieves them of routine tasks. Robot dengan pekerja lain itu saling bantu ya. Autonomous transport systems are revolutionizing logistics on the ground and in the air. In the assembly halls of tomorrow, the conveyor belt will have had its day. Every car will move fully automatically to the next production island. The smart factory, digital and sustainable production for the car of the future. Jadi ini salah satu implementasi ya, implementasi di industri otomotif. Ini miliknya Audi ya. Nah, sejumlah teknologi ini yang ada ini, itu kan sudah ada di Indonesia sekarang. Di Jogja itu di toko-toko sekarang sudah banyak yang menjual ini. Ya. Atau kalau di online marketplace itu misalnya 3D printer itu kita bisa beli di Shopee atau di Tokopedia. Atau kalau lebih jauh lagi di Alibaba. Jadi kita mau beli teknologi-teknologi yang ada ini sudah banyak ya. Robot itu yang kobot tadi itu banyak. Sekarang untuk bantu di rumah tangga atau di tempat-tempat warehouse di perusahaan-perusahaan yang harus milih-milih gitu, pakai itu. Augmented reality dan virtual reality itu ada di sekitar kita ya. Di HP-HP kita itu kan bisa download fasilitas untuk augmented reality. Bagaimana kita mendesain satu produk yang mau ditempatkan di suatu ruangan misalnya. Jadi diambil secara fisik
dipotret atau diambil videonya, kemudian diinsertkan virtualnya. Itulah yang augmented reality. Dan sekarang berkembang. Bisa simulasi-simulasi atau sebagai untuk simulator ya. Itu bisa digunakan. Kemudian di sini ada apa? Mesin to mesin atau cloud computing. Sekarang itu kan cloud computing. Meskipun cloud itu sekarang kan sentralistik. Ya. Tetapi ada tren itu akan terjadi distributed cloud. Jadi banyak cloud di berbagai tempat. Ya. Nah, di sana ada untuk computing, membantu computing. Sehingga apa? Fasilitas kita, komputer kita kan sekarang tipis-tipis ya. Komputernya tipis-tipis, tidak perlu hard disk yang ada di dalam, karena sudah ada di cloud. Ya. Di sana ada fasilitas untuk nyimpen data, kemudian untuk melakukan komputasi, di sana pakai ada software-nya, kemudian lain-lain semuanya ada di sana. Sehingga itu bisa dimanapun di belahan bumi ini kita bisa melakukan. Tapi ada satu hal yang ini yang penting, ya, satu hal yang penting ini. Ini teknologi yang dikembangkan Elon Musk ini, yang disebut dengan Starlink ini, programnya Starlink. Jadi dia naruh banyak satelit di geostasioner sana, kemudian mengcover hampir seluruh permukaan bumi di geostasioner bumi ya. Itu semua ditaruh satelit, dan satelit inilah satelit untuk internet ini. Jadi koneksi antara satelit satu dengan satelit yang lain, dan kita tahu bumi itu kan bulat ya. Nah, koneksi antara ini adalah menggunakan laser. Sementara kalau di bumi, di dalam bumi, mau di dasar laut atau di tanah, kita itu pakai fiber optik. Nah, koneksi dengan menggunakan laser ini ternyata 1,45 kalinya kalau kita menggunakan fiber optik. Berarti apa? Berarti ini harapan yang besar ya. Harapan yang besarnya adalah bahwa ini nanti nggak ada black spot di banyak tempat di belahan bumi ini. Nah, kalau nggak banyak black spot, speed-nya naik, 5G-nya kan bisa lancar itu. Semua fasilitas komunikasi yang menggunakan 5G itu bisa lancar dengan adanya spot-spot internet yang mudah dijangkau tadi. Jadi nanti di desa-desa yang jauh dari tiang-tiang itu pun juga bisa akses ya, bisa akses langsung ke satelit. Nah, ini sangat membantu sekali dengan pengembangan fasilitas-fasilitas yang ada di planet bumi ini. Ya. Jadi dari mulai konsep desain sampai sampai produk di market semuanya ngelink. Dan di era industri 4.0 itu kan cirinya adalah cyber physics system. Cyber physics system. Ya. Gitu. Makanya dengan adanya satelit ini sangat bantu. Ini sudah banyak negara ya yang menjadi pelanggan. Kalau di sebelah selatan Indonesia itu ya New Zealand, Australia itu pelanggan. Nah, ada hal penting lagi adalah terkait dengan industri 4.0 tadi adalah ini, 3D printer. Ini. Jadi the future world itu orang bilang koneksi antara 3D printer ini nanoteknologi dan synthetic biology. Ya, misalnya aplikasi untuk medical saja ya. Sekarang berapa orang yang antri cuci darah karena ginjalnya fail. Yang antri banyak, yang donor sedikit. Lalu sisanya apa? Sisanya ya nggak bisa ditolong. Nah, maka jadilah dibuat artificial kidney. Ya, artificial kidney itu menggunakan teknologi 3D printer ini. Kemudian hal-hal yang lain-lain di dalamnya itu adalah menggunakan nanoteknologi karena barangnya kecil-kecil ya. Kidney kita itu kan sebagai filter. Nah, filternya itu kan kecil banget itu. Maka nanoteknologi. Jadi di masa depan dan sekarang pun sudah mulai di lab kami juga kami membuat sesuatu yang berkaitan dengan nanoteknologi. Itu adalah integrasi ini. 3D printer, nanotech, kemudian synthetic biology. Ya memang saat ini itu banyak penerapannya ini itu adalah untuk medical, jadi untuk health treatment. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh riset ya. Contoh riset yang kami lakukan ini gambarannya adalah seperti ini.
Jadi di produk desain, biomaterial, dan additive manufacturing ini, itu banyak ke desain healthcare ini, untuk healthcare. Untuk ortopedik, untuk stent implant, ya, untuk ring jantung, kemudian untuk ring untuk stroke. Ya. Ini. Kemudian ada stem cell juga di sini. Ini masuk di sini ada stem cell. Kemudian ada inovatif produk desain, itu adalah shape dan geometri, kemudian ada kansen, dithering di sini. Kemudian ada success product, ada techno market, kemudian ada kaitannya dengan masalah culture, ya. Ini banyak produk-produk yang dibuat. Kemudian ini untuk ortopedik. Kemudian terkait dengan additive manufacturing di sini adalah pengembangan materialnya. Jadi materialnya yang harus dikembangkan, karena tidak semua mesin 3D printer yang komersial itu bisa langsung dipakai untuk menggunakan material kita. Jadi harus kita kembangkan sendiri. Ini adalah biomaterialnya. Ya, ini adalah beberapa contoh saja. Dan tahun 2014 sampai 2030 ini kita masuk ke wilayah ini, nanoteknologi. Nanoteknologi. Banyak contoh implementasi dari nanoteknologi. Termasuk produk-produk misalnya kalau kena kotoran itu langsung hilang, atau kepleset itu. Nah, di dalam riset itu kami selalu menerapkan ini. Jadi riset itu harus ada terminalnya. Jadi misalnya ini 3 tahun, ya ini harus selesai. Ya, dari bawah ini naik riset, kemudian menghasilkan teknologi baru, kemudian prototyping, kemudian mungkin hasilnya ada KI-nya, bisa copyright, bisa paten atau yang lain, kemudian komersialisasi. Jadi ini adalah SOP kami, ya. Makanya tidak heran kalau di grup riset kami itu selalu menghasilkan ini, Ya. Ini beberapa contoh produk, ya, yang terkait dengan medical aja. Ini menggunakan 3D printer ini untuk menghasilkan ini untuk restorasi tulang, organ di bedah tulang, bedah mulut, dan ini menggunakan ini. Ini adalah yang ring jantung kami ini dibuat di beberapa negara, ya. Jadi didesain di Jogja, kemudian kita kirim sebelum kita memiliki fasilitas untuk manufaktur itu kita kirim ke beberapa negara, ke Taiwan, ke Cina, ke India. Kemudian yang satu lagi ke Jerman waktu kita beli mesin. Nah, ini mesin yang dipakai, ya, untuk bikin ring jantung itu. Ini contoh ring jantung, ya. Jadi ring jantung ini kecil sekali, ini ujungnya. Ini kalau kita pakai mikroskop seperti ini di dalamnya. Ini diameternya 1 mm. Bayangkan ini 1 mm panjang 20 mili atau 2 cm. Itu dimasukkan di pembuluh jantung kita itu, kalau jantung pasien. Ini ada 2 macam. Ini menggunakan stainless steel, ini menggunakan cobalt chromium. Ini contoh desain yang dipakai, yang dibuat, ya. Ini. Jadi dokter-dokter itu patennya. Ini contohnya yang dari stainless steel. Kemudian ini yang biomaterial, ini dari kokon, ya, dari kokonnya ulat sutra. Ya, itu diekstrak itu untuk bahan bioseramik untuk bonsai. Ini adalah UGM Science Technopark. Ini adalah muaranya di sini.
Jadi riset-riset yang kami lakukan yang berkaitan dengan medical itu muaranya di gedung ini. Di sini ada satu fasilitas pabrik ya, mini factory untuk membuat medical devices. Kemudian di sebelahnya ini gedung depannya ya, gedung depannya. Di belakang yang sana itu ada fasilitas untuk medical devices, kemudian untuk healthy food ya. Ada dua. Nah, komersialisasi yang dilakukan di UGM itu yang melakukan adalah PT Swayasa Prakasa. Jadi riset-riset yang kami lakukan itu nanti larinya terakhir itu ke PT Swayasa ini. Fasilitas fabrikasinya ada di ini UGM STP ini. Ini beberapa contoh riset yang dilakukan mahasiswa kami. Ini. Jadi ada beberapa mahasiswa ini yang melakukan untuk membuat ring, tapi untuk stroke ya. Untuk stroke. Kemudian ini untuk optimasi building. Jadi 3D printer untuk bangunan ya. Kemudian yang ini adalah untuk model 3D printer untuk network jaringan. Jadi beberapa rumah sakit dilengkan, kemudian ada cloud di sini untuk menggunakan apa? Melayani, jadi sistem ini melayani pembuatan organ-organ untuk implan ke rumah sakit. Nah, ini beberapa mahasiswa yang sudah lulus ini, S3 ini sudah lulus. Tinggal yang S3 itu ini ada Ludi, ada Yanti, ada Marti, ada Aviani. Ini sudah tahun ke berapa ya? Tahun kedua, ketiga. Ini tahun ketiga. Ini tahun pertama. Kemudian yang mahasiswa S2-nya itu sudah lulus semua ya. Kita ini yang terakhir ini. Kemudian untuk undergraduate-nya itu ini yang atas sudah lulus semua. Ini ada baru 4 mahasiswa. Riset-riset ini didukung dengan proposal-proposal yang dari BRIN maupun Dikti UGM atau Dikti ya. Kemudian proposal LPDP. Nah, ini buku yang dipublish. Ada 2 buku, desain produk inovatif dan inovasi industri kompetitif. Ini buku pertama. Ini buku yang kedua, ini buku yang pertama. Yang kedua ini adalah yang terkait dengan 3D printer. Tetapi menggunakan laser untuk prosesnya, kemudian material menggunakan powder. Ini sudah kamu tulis bukunya. Jadi saya kira itu ya. Mungkin barangkali ada mahasiswa-mahasiswa yang tertarik untuk join. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Alfa atas pemaparannya. Ada pertanyaan nih Pak dari beberapa teman-teman peserta. Saya mohon izin bacakan. Ya, silakan. Selamat siang Prof. Alfa. Tadi saya mendengar Industri 4.0. Prediksi Bapak ke masyarakat revolusi Industri 5.0, mohon maaf 5.0 Pak. Lebih ke arah mana nggih? Terima kasih. Jadi ini pada saat klasifikasi ya. Kan era-era ini diklasifikasikan oleh profesor di Jerman itu pada saat itu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu. Jadi mereka mengkelaskan teknologi-teknologi yang ada itu menjadikan era. Nah, di saat yang sama begitu ini diintroduce ke masyarakat dunia, kemudian Jepang mengatakan Jepang mengklaim itu society 5.0. Mengapa society 5.0 menurut orang Jepang? Karena apa? Karena menurut Jepang, manusia harus yang drive. Drivernya itu manusia. Nah, karena ada kekhawatiran bahwa fasilitas di industri 4.0 itu yang cyber physics system tadi, itu AI itu berperan sekali. Dan AI yang kemudian pro dan kontra, AI akan berperan mengendalikan manusia. Itulah kemudian mengapa industri 4.0 masih 4 ya, tapi society bilang 5.0. Itu sebenarnya ada itu tadi, bahwa manusia tidak mau kalah dengan mesin. Meskipun sebenarnya manusia sudah kalah loh ya.
mesin-mesin yang dibuat kemudian dikasih diotai dengan AI, ternyata mereka bisa dalam waktu periode yang singkat, mereka bisa milih dengan sekian ratus, sekian ribu pilihan. Itu lebih cepat daripada manusia. Ya. Sebenarnya manusia sudah kalah sekarang. Suruh milih pilihannya ribuan misalnya. Hanya milih satu. Siapa yang cepat? Ternyata manusia kalah untuk milih yang cepat. Dengan berbagai pilihan-pilihan tadi. Ya. Pilihan dengan banyak parameter. Manusia kalah ternyata. Jadi, Society 5.0 itu sebenarnya adalah keinginan manusia saja supaya tidak didrive oleh si mesin. Ya. Karena mesinnya ada AI-nya. Dan AI itu ya. Tapi setelah diinsertkan ke mesin, mesin itu bisa mengambil keputusan sendiri tanpa ikut kesertaan manusia. Itulah yang kontra, yang tidak setuju adalah tidak setuju karena ada AI itu adalah nanti akan mengendalikan manusia. Tapi coba bayangkan, kalau AI ada di mesin, mesinnya sumber energinya dicopot aja kan mati. Ya. Jadi tetap manusia meskipun itu ada fasilitas misalnya robot ya, yang kita kenal sekarang itu cobot, karena di dalamnya diinsertkan algoritmanya AI. Itu kemudian bisa ngambil keputusan sendiri. Tetapi tetap kalau mereka tidak ada energinya, baterainya dilepas saja kan mati mesin itu. Ya toh? Jadi kekhawatiran Jepang bahwa mereka tidak mau manusia diatur oleh mesin itu sebenarnya tergantung manusianya. Tapi memang perkembangan itu tidak bisa kita pungkiri dan kita nggak bisa nyetop. Ya. Sama halnya pisau toh. Pisau itu kalau dipakai untuk jahat ya jahat, tergantung orang yang pakai. Ya. Di teknologi di industri 4.0 itu salah satunya memang AI itu sebagai otaknya. Kemudian konektornya itu adalah IoT, konektornya ke mesin. Kayaknya adalah mesin to machine learning. Ya. Akhirnya big data, karena tadi itu cyber physics system. Nah, koneksi itu ya akhirnya datanya melonjak menjadi besar. Jadi data yang besar itu kalau tidak bisa milah dan milih, maka akhirnya bahkan sampah kan, sama aja ngebai hard disk, ngebai tempat nyimpan kita, ya toh. Nah, makanya harus ada kemampuan untuk nge-link, untuk analisis data yang besar itu dianalisis sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Ya. Nah, makanya peralatan-peralatan sekarang itu komputer kan tipis-tipis. Karena nggak perlu hard disk lagi, semuanya ada di cloud. Maka ada cloud di sana, ada cloud computing. Ya. Itu. Jadi industri 4.0 suka nggak suka ini sudah ada di sekitar kita. Sekarang tinggal bagaimana kita menggunakannya. Pilih-pilih teknologi mana yang cocok untuk memperkuat bisnis kita, memperkuat industri kita, supaya cocok dengan keinginan market. Ya. Menaikkan kemampuan competitiveness industri kita. Kalau enggak, ya kita tidak menggunakan, uang market itu juga tidak bisa kita dikte. Maunya apa ya, kita nggak bisa dikte sebagai produsen. Kalau ada produsen lain yang lebih cost-nya lebih kompetitif, performance dari produk yang diberikan ke customer juga lebih baik, maka kan si customer akan milih yang mereka. Ya. Jadi apa? Jadi kita sekarang itu memang sudah berada di era industri 4.0. Banyak teknologi yang sudah ada di sekitar kita ini. Jadi ya kita sekarang milih-milih aja toh, tinggal milih. Ya. Tinggal milih mana yang cocok untuk memperkuat kita. Tidak semuanya memang, tidak semuanya. Kita pilih aja yang cocok, yang bisa memperkuat. Ya. Tapi kalau kita tidak, kita akan kembali ke cara-cara yang lama. Ya. Jadi di dalam industri 4.0 tidak hanya bicara tentang smart product saja, tidak hanya bicara tentang smart sistem produksi saja, tidak hanya smart company, enterprise-nya,
Semuanya sekarang kan smart. Jadi loop-nya tertutup. Market, info market masuk di company diolah dan seterusnya. Itu hiruk-pikuknya besar. Jadi company juga harus bisa nge-adjust dirinya sendiri supaya cocok dengan keinginan market. Nah, sistem inilah yang sekarang kan banyak dikejar orang. Bagaimana mengimprove pabriknya supaya bisa fleksibel untuk terhadap respon market. Semuanya seperti itu sekarang. Dan itu cepat sekali. Nah, kalau kita nggak cepat ya kita kalah. Oleh karena itu, Pak Presiden kita itu kan mengatakan bahwa tidak peduli negara besar, negara kecil. Tidak peduli pabrik besar, pabrik kecil. Yang penting adalah kecepatan berinovasi, kecepatan mengimplementasikan inovasi. Ya. Berarti apa? Perusahaan kecil pun kalau prosesnya bisa lebih cepat, itu akan memenangkan daripada yang perusahaan-perusahaan gede. Daripada negara-negara yang gede, itu. Jadi saya kira kok benar juga itu. Ya, kira-kira itu sudah terjawab belum? Baik, semoga terjawab ya teman-teman pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Prof. Alfa. Ya, silakan. Selamat siang Prof. Alfa, saya izin bertanya, dalam penelitian tentang 3D print, topik apa saja yang bisa dilakukan selain modifikasi material? Saya masih awam, Pak. Terima kasih. Sekarang ini ada kita 3D printer itu adalah salah satu teknologi yang ada di industri 4.0. Teknologinya banyak banget. Ada yang teknologi yang berbasis materialnya bentuknya powder, bentuknya filamen, bentuknya lembaran, bentuknya liquid, ya. Ada yang ya, biar lebih jelas. Nih. Ini ya. Ini 3D printer ya. Ini metodenya semacam ini. Ada yang 0D, point at once ya. Point at one itu ya satu titik gitu. Ya, satu titik. Point at one. Kemudian ada satu dimensi. Line at once. Jadi bikin garis itu sekali sentuh sudah satu garis. Ya. Kemudian dua dimensi ini, layer at once. Sekali sentuh itu sudah satu lembaran. Dan yang baru ini 3D volume. Sekali sentuh sudah jadi satu, seperti BIM salah BIM. Nah, sekarang apa? Ada mesin-mesin komersial yang kita bisa beli di Tokopedia ya. Ada yang keinginan kita. Keinginan kita itu dalam rangka apa? Satu adalah menaikkan kecepatan proses. Yang kedua adalah cost-nya kompetitif. Ya. Karena ada dua hal. Yang ketiga kualitinya. Kualitas dari produk yang di-print. Nah, konsekuensi ini adalah saat ini belum bisa dipenuhi semuanya oleh mesin-mesin komersial. Mesin-mesin 3D printer itu hanya mampu untuk membuat produk lot kecil. Ya, lotnya kecil, tetapi kompleksitas geometrinya besar. Any geometri itu bisa. Tetapi ada kualitas yang lain itu yang belum seperti kalau kita bikin solid. Kalau bahannya dari solid. Gitu. Nah, jadi teknologi ini masih ada kekurangannya karena masih lot kecil. Coba bayangkan, kalau bedanya dengan mesin injeksi, misalnya injeksi plastik misalnya. Kalau sekarang injek misalnya untuk masker misalnya, atau injek untuk apa? Yang sekarang di face shield nih kan, yang sekarang banyak dipakai itu face shield, frame-nya 1000 frame yang diinjek. Mesin injeksi plastik bisa. Ya,
1000 unit mungkin kurang dari 3 jam sudah selesai. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh mesin 3D printer. Apalagi mesin 3D printer yang ini sebelah kiri ini. Ini paling lama. Makanya kalau ini paling lama, ini yang sebelah kanan, ini yang paling cepat. Karena apa? Karena seperti beam salah beam. Jadi ada di dalam tabung ada foto liquid, kemudian ada apa? Cahaya yang diproyeksikan dalam bentuk 3D. Tabungnya tadi diputar. Jadilah patung di dalamnya. Ya. Ini yang paling cepat sekarang ini. Tapi masih ada kelemahan. Ini tidak bisa membuat produk yang gede, misalnya patung Liberty, misalnya seukuran Liberty. Nggak bisa. Misalnya saat ini masih kecil-kecil. Jadi kelemahan di teknologi 3D printer saat ini adalah lotnya masih kecil, nggak bisa banyak. Ya, masih. Kemudian cost-nya masih tinggi, cost. Kemudian kalau cost-nya tinggi, kemudian masalah quality. Ya, meskipun quality itu kita bicaranya kalau Garvin ya, Garvin itu bicaranya adalah 8 dimensi quality. Improve teknologinya, apakah improve materialnya? Ya, dua-duanya bisa. Atau itu dibangun sistem. Saya punya mahasiswa S3 bangun sistem. Jadi sejumlah 3D printer dengan jumlah kliennya ribuan, unik, desainnya satu-satu, tidak bisa. Sementara unit mesinnya terbatas jumlahnya. Bagaimana queuing-nya supaya lebih optimum? Bagaimana cost-nya supaya lebih kompetitif? Ini adalah challenge sekarang. Tidak hanya satu individu mesin, tetapi sekelompok mesin, seperti koloni mesin, dengan beragam teknologi. Klien itu banyak. Dan ini adalah ini bisa dibangun menjadi satu pabrik, satu fasilitas produksi untuk mass product, untuk mass custom product. Ya, dibangun sistem. Dan itu bisa lintas negara, lintas wilayah. Desainernya ada di Jogja, pabriknya ada di Singapura, atau di Surabaya, atau di Medan. Jadi ini distributed. Ya, potensi ini ada. Nah, sekarang untuk kolonisasi planet Mars itu sekarang sudah dipikirkan itu. Menggunakan modelnya ada seperti semut membangun itu. Jadi mesin 3D printer kecil-kecil itu, tapi jumlahnya ribuan, bagaimana mengkoordinasikan satu dengan yang lain supaya mereka bekerja untuk bangun bangunan-bangunan yang ada di Mars. Persis semut yang ada di planet Bumi. Ya, itu. Makanya sekarang ada satu pertanyaan, siapa orang pertama di Mars, di planet Mars? Kalau orang pertama di planet Bumi kan Nabi Adam, ya toh? Nah, sekarang siapa orang pertama di planet Mars? Itu rombongannya Elon Musk gitu. Ya. Itu rombongannya Elon Musk yang salah. Nah, kolonisasi ini penting. Materi yang ada di sana untuk bangun sesuatu yang ada di sana. Sekarang di bulan itu juga sudah dimulai itu, ya. Bagaimana menggunakan mesin 3D printer itu di bulan untuk membangun building. Ya. Kalau di planet Bumi sekarang building yang dibuat dengan 3D printer itu sudah banyak. Ya. Makanya saya ada mahasiswa S1 yang Unita itu salah satunya adalah mengembangkan 3D printer untuk building. Karena sudah dimulai. Sekarang sudah lulus anaknya. Jadi kalau ada yang tertarik untuk meneruskan, itu bagus. Karena apa? Kalau di wilayah-wilayah gempa, wilayah bencana, itu kan selain ada bangunan-bangunan yang bangunan bukan instan, tapi juga bisa bangunan-bangunan permanen itu menggunakan mesin 3D printer. Jadi ini ya. Jadi
bisa remote, kita bisa mengoperasikan secara remote, bisa IoT, Internet of Things-nya bisa masuk, bisa distributed factory-nya, jadi perusahaan yang isinya mesin-mesin itu bisa di mana saja, mendekati market. Inilah yang kemungkinan akan merubah cara berpikirnya supply chain, logistik. Ya. Kalau supply chain itu panjang, persamaan matematiknya juga panjang, sekarang bagaimana kalau mesin 3D printernya di dekat marketnya? Ya. Di dekat marketnya. Jadi apa? Ada tren bahwa pabrik-pabrik yang dimotori oleh mesin 3D printer itu nanti akan ada di dekat-dekat marketnya. Tidak sentralistik, tetapi distributed factory. Sehingga cost-nya turun drastis. Ya. Apalagi kemudian kalau sistemnya dibikin aplikasi seperti Gojek, maka secara company itu operational cost-nya jadi turun drastis, sehingga produknya jauh lebih kompetitif. Jadi bisa dioperasikan modelnya aplikasi Gojek itu, atau Grab itu. Jadi si owner utama tidak ngurusi cost-nya si pemilik mesin-mesin 3D printer itu. Ya. Itu ya. Jadi banyak yang masih bisa diimprove dan berkreasi dengan mesin ini. Baik, terima kasih banyak Prof. Alfa atas jawabannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman peserta, mengingat waktu. Menarik sekali diskusi mengenai konsentrasi dari Prof. Alfa itu tadi. Karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa semua pertanyaan, saya mohon maaf, tidak bisa semua pertanyaan saya sampaikan ke Prof. Alfa. Terima kasih banyak Profesor Insinyur Alfa Edi Tontowi PhD atas pemaparannya.